Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Irwansyah, NIM 215621006, Prodi Sistem Komputer, mata kuliah Mikrokontroler dengan dosen pengampu Bapak Yonal Supit Eskom Meng, STIMIK Catur Sakti Kendari. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Mikrokontroler, yaitu membuat desain lampu lalu lintas dengan menggunakan Proteus. Di sini saya menggunakan Proteus sebagai software Proteus untuk membuat desainnya, dan saya menggunakan kode Vision AVR untuk membuat programnya. Oke, langsung saja kita masuk ke desain lampu lalu lintasnya. Ini desain lampu lalu lintas yang sudah saya buat. Di sini komponen-komponennya itu semuanya sama, keempatnya ini untuk keempat lampu lalu lintasnya. Jadi di sini anggap saja perempatan, di mana perempatan itu biasanya terdapat 4 buah lampu merah. Di sini saya menggunakan Atmega 16 traffic light 7 segmen, ground, LCD LM020L untuk menampilkan tulisan atau teks. Setiap komponennya ini yang saya gunakan, tiap lampu merahnya sama semua. Oke, langsung saja masuk ke dalam kode programnya. Karena saya tadi menggunakan 4 buah lampu lalu lintas dan juga 4 buah Atmega 16, maka di sini terdapat 4 juga file programnya. Untuk program yang pertama, di sini terdapat file header yaitu Mega 16, yaitu Atmega yang saya gunakan. Yang kedua itu include delay.h, dan ketiga itu include ilcd.h. Di bagian pertama ini adalah bagian deklarasi dan inisialisasi port dan pin microcontroller. Di bagian ini untuk setiap port DDRA, DDRB, DDRC, dan DDRD adalah register yang mengontrol apakah pin pada setiap port diatur sebagai input atau output. Di sini pin diatur sebagai output dengan menggunakan DDRX, misalnya DDRA, dan menentukan nilai 0x07 yang mengubah 3 bit pertama menjadi output. Yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke program utamanya, yaitu di bagian while sini. Di dalam while dalam kurung 1 atau di dalam loop utama terdapat serangkaian instruksi untuk mengendalikan lampu lalu lintas dan menampilkan teks pada layar LCD. Misalnya, di port A sama dengan 0B010, mengatur nilai output pada port A untuk mengendalikan lampu lalu lintas. Di sini untuk port A sama dengan 0B010, yang artinya di sini akan menyalakan lampu warna kuning. Kenapa? Karena di sini terdiri dari 3 buah angka, yaitu 0, 1, dan 0. Jika angka 1 terletak di bagian tengah, maka akan menyalakan lampu warna kuning. Jika angka 1 terletak di bagian terakhir, maka akan menyalakan lampu warna hijau. Dan jika angka 1 atau bit 1 terletak di bagian pertama,
maka akan menyalakan lampu warna merah. Di sini pertama di bagian ini yaitu menyalakan lampu warna kuning. Selanjutnya itu port C sama dengan 0B01111111 mengatur nilai output pada port C untuk mengendalikan display 7 segmen yang menampilkan angka dan huruf. Angka 0 ditampilkan dengan mengaktifkan segmen yang tepat. LCD clear yaitu membersihkan tampilan layar LCD. LCD go to X ya dalam kurung 1,0 yaitu mengatur posisi kursor pada baris pertama, kolom pertama pada layar LCD. LCD put SF dalam kurung hati-hati yaitu menampilkan teks hati-hati pada layar LCD. Delay MS dalam kurung 50 yaitu menghasilkan penundaan selama 50 milidetik sebelum kode berikutnya dijalankan. Dan kemudian seterusnya itu langkah-langkah serupa diulangi untuk mengendalikan lampu lalu lintas lainnya dan menampilkan teks yang sesuai pada layar LCD. Selanjutnya itu pada bagian ini hampir sama saja. Di situ seperti yang saya bilang tadi, port A sama dengan 0B001 yang artinya akan menyalakan lampu warna hijau karena angka satunya berada di terakhir. Dan port C diatur dengan nilai biner 0B100111 yang mengontrol display 7 segmen untuk menampilkan angka yang sesuai dengan lampu hijau pada jalur. Selanjutnya itu LCD clear, yaitu digunakan untuk membersihkan tampilan layar LCD. Oke, selanjutnya itu yang bagian ini di bawahnya sama juga, yaitu menampilkan lampu warna hijau karena angka satunya itu berada di terakhir. Menampilkan lampu warna hijau ini selama 3 detik. Itu dimulai dari sini, yaitu program ini dijalankan dulu, kemudian menunggu selama 50 milidetik, kemudian yang ini program ini dijalankan lagi, kemudian seterusnya dijalankan sampai ke oke sini. Dan di bagian sini lampu dirubah lagi menjadi warna kuning karena port A sama dengan 0B010 yaitu angka satunya berada di tengah yang berarti lampunya warna kuning. Dan setelah itu lampunya berubah jadi warna merah di bagian sini. Ini port A sama dengan 0B100 dengan tampilan di LCD yaitu stop. Lampu berwarna merahnya ini programming ini akan diulang selama 15 detik, dimulai dari 15, kemudian 14, 13, 12 dan seterusnya sampai ke terakhir. Itu selama 15 kali diulang atau selama 15 detik. Sama halnya dengan program untuk lampu lalu lintas yang kedua, lampu lalu lintas yang ketiga, dan lampu lalu lintas yang keempat. Yang membedakan hanya di bagian while atau di bagian program utamanya. Seperti untuk lampu lalu lintas yang pertama, kita lihat bagian pertamanya di sini itu lampu kuning pertama dan kemudian seperti kita lihat di sini di bagian lampu lalu lintas pertama yang menyala di lampu lalu lintas pertama itu warna kuning, dan setelah warna kuning dia akan menyalakan lampu warna hijau. Nah, otomatis untuk lampu lalu lintas yang lain pasti masih berwarna merah seperti yang lampu lalu lintas yang kedua sebelum lampu lalu lintas pertama berwarna hijau, kemudian lampu lalu lintas kedua. Setelah lampu lalu lintas pertama mati, maka lampu lalu lintas yang kedua ini dimulai dari detik kelima, keempat, ketiga masih merah, dan di detik ke-1 ini lampunya berubah menjadi kuning dan berubah menjadi lampu hijau, yaitu yang ini
port A sama dengan 0B001, yang berarti lampunya berubah menjadi warna hijau, sama dengan program untuk lampu lalu lintas yang ketiga dan keempat. Yang membedakan hanya di bagian while-nya saja. Misalnya ini untuk lampu lalu lintas yang ketiga itu lampu merahnya dimulai dari detik ke-10. Untuk lampu lalu lintas yang keempat itu lampu merahnya dimulai dari detik ke-15. Setelah semuanya telah diketikkan, lalu compile semua file tersebut dengan memilih tools dan memilih project, kemudian build. Setelah build dan tidak ada error yang didapat, maka kembali ke Proteus, kembali ke desain yang tadi. Di sini di bagian pojok kanan bawah ini lampu lalu lintas yang pertama, ini lampu lalu lintas yang kedua, ini lampu lalu lintas ketiga, dan ini lampu lalu lintas keempat. Kemudian di sini kita masukkan kode program untuk lampu lalu lintas pertama. Kita klik folder, kemudian ini tinggal tambahkan, kemudian open, dan oke. Sama juga dengan yang lampu lalu lintas kedua dan ketiga, ditambahkan di program filenya, dan keempat juga. Oke, maka ketika sudah programnya dimasukkan ke tiap-tiap atmega yang berada di tiap lampu lalu lintasnya, setelah itu kita jalankan simulasinya. Klik tombol play di bagian kiri bawah. Nah, di sini lampu hijau pertama dengan memunculkan tulisan jalan, kemudian berubah jadi warna kuning, kemudian ini mati, kemudian yang ini lagi berubah hijau selama 3 detik, kemudian ini lagi menyala selama 3 detik, muncul jalan, hati-hati, kemudian lampu lalu lintas keempat lagi yang berubah menjadi warna hijau, dan seterusnya terus berulang-ulang. Saya coba pause. Nah, di sini saya pause simulasinya. Untuk lampu lalu lintas yang pertama warna hijau selama 3 detik. Ini untuk lampu lalu lintas kedua itu masih berwarna merah, sama juga lampu lalu lintas ketiga dan keempat masih merah juga. Jadi kita jalankan lagi. Maka dia ke kuning dulu, kemudian lalu ke kuning dulu, menampilkan teks hati-hati, lalu kemudian berubah menjadi lampu hijau selama 3 detik. Jadi programnya itu dibaca, program yang tadi yang ini tiap detiknya dibaca. Misalkan ini tiap 1 detik dibaca hati-hati, kemudian setelah menunggu selama 50 detik, kemudian program yang ini lagi yang dibaca, terus lampunya berubah menjadi warna hijau seperti ini. Hati-hati, stop. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang membuat desain lampu lalu lintas menggunakan Proteus dan kode Vision AVR. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.